Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita akan mereview buku yang berjudul Amalan Sunnah Setahun. Ya. Amalan Sunnah Setahun menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Buku ini adalah karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, salah satu Ustadz Ahlus Sunnah yang ada di negeri kita tercinta ini. Alhamdulillah, beliau berbagi ilmu tentang amalan-amalan sunnah ini. Ya. Dengan buku ini semoga nantinya kita wawasan kita tentang amalan-amalan sunnah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu kian kuat dan semakin menyemangati kita dalam beribadah, ya, karena kita tahu amalan-amalan sunnah adalah penyempurna amalan-amalan wajib. Maka dengan amalan-amalan sunnah ini Allah menyempurnakan amalan-amalan wajib kita yang mungkin dulu terlalaikan, tidak sempat kita kerjakan, atau kita kerjakan tapi tidak sempurna. Oleh karena itu amalan sunnah ini merupakan karunia, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat muslim, ya. Dengan amalan-amalan sunnah ini Allah memperbanyak pahala kepada kita dan disempurnakan amalan-amalan wajib kita. Kemudian di masa sekarang ini dengan begitu banyaknya permunculan amalan-amalan bid'ah, ya, amalan-amalan yang diadakan yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, membuat amalan-amalan yang sudah disyariatkan, yang dicontohkan oleh Nabi itu sendiri malah terlihat asing, ya, dan semakin tenggelam oleh amalan-amalan yang tidak ada contohnya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kita akan bahayanya amalan-amalan bid'ah, ya, yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari agama, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena begitu pentingnya mempelajari tentang sunnah yang sahih ini, maka saya sangat merekomendasikan buku ini untuk kita pelajari bersama, ya. Kemudian selain penjabaran tentang amalan-amalan sunnah yang sahih, Ustadz Yazid dalam buku ini juga memberikan keterangan, penjelasan tentang amalan-amalan bid'ah ataupun yang tidak dicontohkan, ya, itu dalam buku ini, sehingga kita bisa memilah mana yang sahih, yang mana yang termasuk bid'ah. Ya, baik, langsung saja kita mereview, ya, buku ini mulai dari daftar isinya hingga tiap bab yang ada dalam buku ini. Baik pemirsa, ini dia buku Amalan Sunnah Setahun menurut Al-Quran dan As-Sunnah, karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Penerbitnya Hasanah Fawaid. Kemudian ukurannya A5, lebih besar dikit, ya, lebih lebar dan juga lebih tinggi. Kemudian bagian depan menggunakan covernya, menggunakan hard cover, tebal. Kemudian jumlah halamannya adalah 677. Langsung saja kita ke daftar isinya. Nah, ini daftar isi halaman pertama, mukadimah, kemudian meningkatkan iman dan takwa, keikhlasan, ya, kemudian meningkatkan kualitas amal-amal soleh,
Kemudian memilih amalan yang paling utama dan paling penting, memilih waktu, beramal secara sederhana namun secara terus-menerus ya. Senantiasa menuntut ilmu syar'i, membersihkan amal dari perbuatan dosa dan maksiat, anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah ya. Ini di halaman pertama ini berisi tentang nasihat-nasihat ya. Nasihat, kemudian juga cara-cara untuk meningkatkan kualitas amalan kita ya. Kemudian ke bab 1, prinsip-prinsip setiap muslim dalam mengisi aktivitas hari demi hari ya. Ini memulai hari dengan niat yang soleh, gemar beramal soleh, tidak tertipu dengan angan-angan kosong, bersungguh-sungguh dalam meraih sesuatu bermanfaat, tawakal kepada Allah Ta'ala, senantiasa jujur, kemudian larangan berbuat zalim, bersikap zuhud, dilarang saling mendengki. Kemudian langsung ke bab 2, menuntut ilmu syar'i adalah amalan harian setiap muslim ya. Termasuk belajar dari buku-buku ini, termasuk menuntut ilmu syar'i ini. Menuntut ilmu syar'i memudahkan jalan menuju surga. Pengertian ilmu syar'i, kemudian ilmu yang bermanfaat dan kiat-kiat yang harus ditempuh dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, ini masuk dalam buku ini juga salah satu adab-adab mencari ilmu ya. Ini dijelaskan di sini juga. Kemudian bab ketiga mengenal tentang tauhid ya. Hakikat tauhid. Ini salah satu cabang ilmu yang paling penting ya untuk dipelajari, yakni tauhid. Kemudian sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sifat tata cara wudhu ya, ini mulai membahas tentang amalan-amalan sunnah ya, ada di bab 4 mulai halaman 91 ya. Ini tentang toharoh ya, bersuci ya, ini mulai dari wudhu ya, ini beberapa sunnah-sunnahnya. Kemudian ada pembatal wudhu, perkara-perkara yang tidak membatalkan wudhu ya, ini dijelaskan juga. Kemudian yang ke D ya, perkara-perkara yang diwajibkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Nah, ini. Kemudian perkara-perkara yang disunahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Ya, ini masih bab toharoh ya. Kemudian masuk ke bab 5, ya ini sunnah-sunnah berkaitan dengan sifat tata cara sholat ya. Nah, ini mulai beranjak ke sholat ya. Ini tentang amalan-amalan seputar tata cara sholat ya. Kemudian sunnah-sunnah yang berkaitan dengan dzikir ya, dzikir setelah sholat fardu. Kemudian sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat tatawu atau sholat sunnah ya. Kemudian dijelaskan juga dengan macam-macam sholat sunnah, seperti sholat sunnah witir, sholat qiyamul lail, sholat duha, sholat wudhu, sholat istikharah, tasbih, gerhana, dan istisqa. Kemudian bab ke-8 membahas tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Ya, ini tentang anjuran sholat berjamaah, adab-adab ke masjid. Kemudian bab 9, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholatnya orang yang musafir, yang bepergian. Ya, kemudian sunnah-sunnah dalam sholat Jumat. Bab 11, sunnah-sunnah dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, berkaitan dengan hari raya ya, sholat hari raya. Ini semua dijelaskan di sini. Kemudian bab 12 masuk ke sunnah-sunnah dalam sholat jenazah. Ya. Semua yang amalan-amalan terkait jenazah ya, sholat jenazah dibahas secara detail di sini. Kemudian bab 13 ya, disyariatnya sholat khauf. Kemudian sunnah-sunnah dalam sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud sahwi. Ya. Ya, ini keterangan tentang sujud sahwi. Ya.
Kemudian bab 15 sunah-sunah tentang berkaitan dengan sifat tata cara puasa ya. Ya. Kemudian sunah-sunah yang berkaitan dengan puasa-puasa sunnah ya, sunnah puasa tatawu, macam-macamnya juga ya, ini macam-macam sholat sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab 17 sunah-sunah yang berkaitan dengan sifat tata cara berdoa dan berzikir ya, mulai dari keutamaannya, kemudian waktu dan penghalang terkabulnya doa. Kemudian bab 18 ya, ini amalan-amalan sunnah yang berkaitan dengan tidur, mulai sebelum tidur hingga kita bangun ya. Kemudian bab 19 ya, ini amalan-amalan sunnah ketika memasuki dan keluar dari kamar mandi ya, adab-adab buang hajat ya. Kemudian bab 20 sunnah tentang bersiwak, sunnah-sunnah mandi, dan sunnah-sunnah memakai pakaian. Sunnah-sunnah ketika makan ya, ini mulai dari halaman 401 tentang makan. Kemudian sunnah-sunnah ketika masuk dan keluar rumah, sunnah ketika safar bepergian, kemudian ketika ada hujan, petir dan angin yang kencang ya. Ini kemudian bab 25 ringkasan amalan sunnah harian setiap muslim dan muslimah. Ini ada ringkasan ya, rangkuman dari penjelasan yang sebelumnya. Kemudian masuk ke bab 26 amalan-amalan sunnah dan amalan-amalan bid'ah ya. Nah, di sini mulai Ustadz Yazid menjabarkan tentang amalan-amalan selain amalan sunnah, juga contoh-contoh amalan bid'ahnya ya. Ini amalan-amalan bid'ah yang biasa terjadi pada bulan-bulan tertentu ya, seperti bulan Muharram ya. Ini Ustadz Yazid juga memberikan beberapa amalan-amalannya, amalan-amalan sunnah di bulan tersebut. Kemudian di akhirnya, pada bagian akhirnya Ustadz Yazid menjelaskan tentang bid'ah-bid'ahnya ya. Ini amalan-amalan yang diadakan ya, tidak ada contohnya atau tidak ada dalilnya yang sahih ya. Kemudian bulan Safar, bulan Rabiul Awal, kemudian dan seterusnya, ini semua hingga selama 1 tahun ya. Ini bulan terakhir, bulan Zulhijjah ya, amalan-amalan sunnahnya apa, kemudian adakah amalan-amalan bid'ahnya, kemudian ritual-ritual ya, semuanya dibahas di sini ya. Yang sunnah dibahas, yang bid'ahnya juga dibahas ya. Kemudian bab 27 waspada dari perusak-perusak amal. Nah, ini adalah sangat penting sekali untuk menjaga amal kita ya. Jangan sampai pahala amal-amal kita yang sudah kita lakukan ternyata rusak karena gara-gara beberapa hal seperti ini ya, seperti kufur, syirik ya, murtad, nifak, riya, mengungkit ya, mendustakan takdir, meninggalkan sholat dan seterusnya ya. Dan ini adalah bab terakhir ya, bab terakhir. Kemudian ada nasihat ya, di sini nasihat dan penutup. Baik, sekarang kita langsung ke bab pertama ya. Ini mukadimah dulu. Kemudian penjelasan tentang keikhlasan. Seperti biasa, materi disuguhkan di bagian ini adalah penjelasannya. Kemudian bila ada hadis-hadis, itu derajatnya itu diletakkan di catatan kaki ya. Apabila ada hadis ya, itu derajatnya bisa kita lihat kekuatan hadisnya tersebut. Ini di bagian catatan kakinya di sini ya. Terkait dengan sholat gerhana, terkait dengan sholat Jumat, ini terkait dengan sholat jenazah, sholat khauf ya, penjelasannya. Sunnah-sunnah ketika makan ya, ini sunnah-sunnahnya apa saja. Mencuci tangan sebelum makan ya, salah satunya ini ya sunnahnya. Terus kemudian membaca basmalah, makan dengan tangan kanan ya.
Cuma dijelaskan dengan sangat rinci di sini ya. Kemudian sunnah-sunnah ketika makan dan minum ya. Sunnah-sunnah ketika sore, sunnah-sunnah ketika malam hari. Nah, ini ritual, tentang ritual. Nah, ini pembahasan tentang amalan-amalan bid'ah ya, yang pada bulan-bulan tertentu ya, yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita ya. Padahal amalan tersebut mungkin masuk dalam kategori bid'ah, atau bisa juga masuk ke dalam kategori keluar dari syariat agama atau syirik ya. Ini amalan-amalan yang terjadi pada bulan Muharram, kemudian dan seterusnya sampai bulan Zulhijjah ya, bulan terakhir ya, tentang ini bulan Rajab, tentang puasa ya, puasa bulan Rajab itu. Dan sampai ke bab terakhir, nasihat ya. Nah, ini adalah bab 27 atau bab yang terakhir, perusak-perusak amal tadi ya. Penjelasannya di sini, termasuk di dalamnya adalah murtad, nifak dan sebagainya. Dan ini nasihat ya, nasihat dari Ustadz Yazid pada kita ya. Baik, alhamdulillah demikianlah review singkat dari buku Amalan Sunnah Setahun karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya. Ya, semoga bermanfaat buat pemirsa sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.